Ketidakpuasan dalam kasus Susi adalah rasa kecewa Susi terhadap produk skincare yang telah ia beli ternyata belum memenuhi standar keamanan BPOM dan halal MUI. Sehingga Susi merasa kecewa karena ia sudah terlanjur membeli, bahkan telah mencoba produk skincare tersebut selama 1 minggu, yang berakibat membuat wajah Susi menjadi iritasi. Cara untuk merespon ketidakpuasannya adalah melakukan komplain terhadap penjual produk karena produk yang ia jual tidak sesuai dengan ketentuan izin edar di Indonesia dan isi kandungan produknya yang berbahaya, dan itu dapat merugikan konsumen yang menggunakannya. Konsumen juga sebaiknya meminta ganti rugi dan pertanggungjawaban pihak penjual produk terhadap produk yang telah ia berikan kepada konsumen yang mengalami kerugian baik secara materi maupun secara kesehatan, dengan melaporkan produk beserta pihak penjual produk kepada pihak yang berwenang supaya tidak ada lagi korban selanjutnya seperti yang dialami oleh Susi. Lalu sebagai pihak penjual harusnya melakukan cara-cara yang menangani keluhan yang disampaikan oleh pihak konsumen, seperti mendengarkan keluhan pelanggan dengan baik dan segera meminta maaf dan berempati dan memberikan solusi yang tepat dan cepat. Kenapa harus melaporkan kepada pihak ketiga? Supaya pihak penjual itu merasa jera dan tidak lagi melakukan hal tersebut. Jadi penting untuk melaporkan ke pihak ketiga supaya tidak ada lagi kejadian yang dialami oleh Susi. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama ialah persepsi. Persepsi itu sendiri adalah kemampuan mengelola, mengenali, dan menginterpretasi suatu informasi yang kita lihat yang bertujuan untuk memahami informasi yang kita lihat. Menurut saya persepsi itu penting karena dapat mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan mempengaruhi bagaimana reaksi kita memandang dunia. Yang kedua, pembelajaran dari perspektif pemasaran. Pembelajaran konsumen adalah suatu proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ialah kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang itu berespon terhadap suatu lingkungannya. Dalam konteks perilaku konsumen, sikap itu adalah suatu kecenderungan yang dipelajari dalam berperilaku dengan cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek tertentu. Berdasarkan 5 faktor yang saya sebut tadi dapat dimanfaatkan oleh marketer dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan proses pemasaran suatu produk agar lebih dikenal oleh orang banyak, sehingga dapat mencapai target yang diharapkan perusahaan berdasarkan peluang yang telah dievaluasi dari kelima faktor internal tersebut. Di nomor terakhir, saya akan mencoba membahas proses motivasi konsumen. Jadi motivasi adalah merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu.
Nah, motivasi yang tinggi dari konsumen akan menarik minat konsumen untuk melakukan keputusan dalam membeli suatu barang. Dan kebalikannya juga, kurangnya motivasi membuat seseorang kurang tertarik melakukan pembelian suatu produk. Seperti yang saya baca di artikel di dealer Honda Bahu, mereka menyatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di tempat mereka. Contohnya itu motivasi mahasiswa dan dosen dalam pembelian sebuah mobil. Misalnya untuk keamanan dan kenyamanan diri, seorang dosen kemungkinan mementingkan kecanggihan mobil karena dengan rasa aman dan nyaman yang diperolehnya selama dalam perjalanan menggunakan mobil tersebut, dia dapat melakukan pekerjaan secara optimal. Sedangkan bagi seorang mahasiswa yang kemampuan keuangan relatif terbatas, faktor harga mungkin lebih penting daripada kecanggihan mobil. Jika halnya demikian, ketika dosen yang bersangkutan membeli mobil, mungkin dia lebih cenderung termotivasi untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya daripada kebutuhan yang lain. Sedangkan bagi mahasiswa cenderung mempertimbangkan kebutuhan fisiologis dan harga daripada pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri.